Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan juga kepada Ibu Endah selaku dosen pengampu mata kuliah Sinyal dan Sistem. Di sini saya akan sedikit meresu materi dan latihan soal Sinyal dan Sistem mengenai pembahasan yang kemarin gitu ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Brenda Aprilia Rahmawati dengan nomor NIM 2301201 dari Sistem Telekomunikasi kelas 3C. Pertama-tama di sini mengenai sifat-sifat dan kualifikasi sistem. Yang pertama ada sistem linear dan non-linear. Jika inputnya X, maka outputnya Y. Lalu jika inputnya dikalikan oleh suatu konstanta AX, maka hasil outputnya pun menjadi AY. Yang kedua ada sistem invarian waktu. Jika sinyal input bergeser, maka output akan bergeser pada selang waktu yang sama. Yang ketiga ada sistem kausal dan non-kausal. Jika outputnya bergantung pada input saat itu dan input selanjutnya, sedangkan non-kausal outputnya selalu bergantung pada input saat itu dan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat ada sistem dengan memori atau tanpa memori. Sistem dengan memori yaitu outputnya bergantung pada input saat yang sama dan sebelumnya. Sedangkan tanpa memori outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Dan yang kelima ada sistem stabil dan tidak stabil. Sistem stabil jika inputnya terbatas maka outputnya pun terbatas. Ini di sini saya mengambil materi sistem linear dan non-linear. Sistem linear adalah sistem yang memenuhi superposisi, prinsip penjumlahan dan homogenitas atau prinsip skala. Sedangkan sistem non-linear adalah sistem yang tidak memenuhi hukum superposisi. Baik, selanjutnya masuk ke homogenitas. Nah, homogenitas ini adalah apabila suatu sistem diberi masukan Xn, maka akan menghasilkan keluaran Yn. Apabila sistem yang sama diberi masukan diberi masukan lambda Xn dengan lambda adalah suatu konstanta, akan menghasilkan keluaran yaitu lambda Yn. Maka sistem ini memenuhi prinsip homogen. Nah, maka dapat disimpulkan suatu sistem disebut linear apabila memenuhi prinsip superposisi dan homogen. Di sini terdapat contoh lambda X1N ditambah beta X2N. Menjadi lambda Y1N ditambah beta Y2N. Dengan lambda dan beta adalah konstanta. Apabila sistem ini tidak memenuhi dua prinsip tersebut, maka disebut sistem non-linear. Baik, selanjutnya masuk ke superposisi atau aditif. Apabila suatu sistem diberi masukan X1N, maka akan menghasilkan keluaran Y1N, dan apabila diberi masukan X2N, maka akan menghasilkan keluaran Y2N. Apabila sistem yang sama diberi masukan, misalkan X1N ditambah X2N akan menghasilkan Y1N ditambah Y2N, maka sistem ini disebut memenuhi prinsip superposisi. Selanjutnya memasuki contoh soal. Kerjakan contoh sistem persamaan di bawah ini. Apakah persamaan tersebut linear atau non-linear? Yaitu yang pertama, Y sama dengan X dikurang 1. Berikut langsung ke penyelesaiannya, yaitu di sini ada kita cari tahu dulu nih sebenarnya ini tuh aditif atau bukan. Yang pertama ini pakai cara yang tadi ya, prinsip yang tadi yang aditif tadi, yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan Y1 ditambah Y2. Dengan Y1 kita cari dulu nih keluarannya, Y1 X1, jadi keluaran dari si X1 ini yaitu X1 dikurang 1. Dengan Y2-nya pun sama, kita cari dulu nih keluarannya yaitu X2, jadi X2 dikurang 1. Nah, dapat kita lihat di sini dari ruas kiri ya, X1 ditambah X2 sama dengan X1 tambah X2 dikurang 1. Nah, untuk ruas kanannya sendiri Y1 ditambah Y2 sama dengan X1 dikurang 1 ditambah X2 dikurang 1. Nah, di sini menghasilkan keluaran X1 ditambah X2 dikurang 2. Nah, di sini dapat kita lihat ya, teman-teman. Yang dikurang 1 ini sama dikurang 2 ini ya, min 1 min 2 ini, itu tuh nggak sama. Ya, beda. Nah, di sini dapat disimpulkan ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, sehingga sifat aditif ini tidak dipenuhi. Baik, memasuki pada ini nih yang homogenitas. Kita lihat dulu benar nggak sih ini tuh memenuhi prinsip homogenitas. Nah, di sini ada TAX sama dengan AY. Nah, di sini juga kita lihat ya teman-teman, buat penyelesaiannya ini yang ruas kiri itu TAX sama dengan AX dikurang 1, dan untuk ruas kanannya yaitu di sini lambda ya, T lambda X sama dengan lambda Y. Nah, di sini ruas kirinya itu ada T lambda X sama dengan lambda X dikurang 1. Nah, untuk ruas kanannya di sini ada lambda Y sama dengan lambda X dikurang 1 sama dengan menghasilkan keluaran yaitu lambda X dikurang lambda. Nah, di sini dapat disimpulkan untuk ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, sehingga sifat homogenitas ini tidak dapat dipenuhi. Nah, tadi sudah kita selesaikan ya satu soal tadi dengan sifat yang aditif dan homogenitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.